Di sebuah sekolah menengah atas, Jakarta Timur, tepatnya di SMA 54 Jakarta, ada seorang yang menjadi ikon SMA 54. Sosok inilah yang diidam-idamkan banyak wanita sekarang. Sosok yang memiliki tubuh pria ideal, kekar, berotot, bak binaragawan. Beliau juga merupakan orang yang mudah bergaul sehingga beliau banyak digemari oleh banyak siswa. Seorang satpam penjaga yang menjadi ikon SMA 54 yang bernama Udin. Mahmuluddin atau sering dipanggil Udin adalah seorang security di SMA N54. Beliau lahir di kota Banten, Pandeglang pada 20 Oktober 1983. Beliau merupakan anak kedua dari 5 bersaudara. Beliau memiliki tinggi 172 cm dan berat badan 73 kg. Beliau memiliki hobi olahraga dan makanan ia suka adalah semua makanan, asal makanan tersebut merupakan makanan halal. Pada tanggal 20 Oktober 1983, lahirlah putra kedua dari sepasang suami istri di kaki Gunung Karang, Banten, yang bernama lengkap Mahmuluddin. Itulah hari di mana kebahagiaan keluarga kecil tersebut kembali dengan hadirnya sosok buah hati kedua, sekaligus sosok adik laki-laki bagi si anak pertama. Akhirnya di tahun 1991, Mahmuluddin menginjak bangku sekolah dasar. Pada suatu hari saat pelajaran sedang berlangsung, kepala sekolah yang sedang mengajar bertanya kepada semua murid di kelas. Anak-anak, kalau kalian sudah lulus dari sekolah ini, kalian mau lanjut sekolah di mana? Sarin, Bu. Kalian nggak boleh gitu. Setelah selesai pelajaran, kepala sekolah memanggil Mahmuluddin untuk mengobrol kedua. Udin, Iya. sebentar, ibu mau ngomong sama kamu. Iya. Udin, emang ayah kamu nggak punya uang untuk ngajin kamu sekolah? Enggak, Bu, saya masuk pesantren aja. Soalnya mau ujian ada latihan kemasan gitu. Ya udah bagus deh kalau kayak gitu, apapun yang kamu itu bakal dukung. Tapi jangan lupa di sana kamu jaga sholat kamu ya. Iya, Bu. Makasih ya, Bu. Setelah hampir 6 tahun di bangku sekolah dasar, Mahmuluddin memutuskan untuk merantau ke Jakarta dan tinggal bersama bapaknya yang sudah merantau dari Mahmuluddin masih kecil. Mahmuluddin ingin membuat pandangan orang yang meremehkan dia. Sebulan setelah Mahmuluddin duduk di bangku SMP, Mahmuluddin kembali ke kampung halamannya untuk mengambil ijazah SD-nya. Pada waktu Mahmuluddin kembali ke SD-nya, ia bertemu dengan kepala sekolah waktu SD dulu. Waalaikumsalam, Mahmuluddin. Gimana kabar kamu? Semangat jangan kamu menempa ilmu di Jakarta sana. Jangan dengerin kata orang-orang yang meremehkan kamu. Percaya diri aja, pasti kamu bisa. Kakak Fadil aku dari Jakarta. Ada ini dia. Mahmuluddin menamatkan pendidikan di SMP dan melanjutkan pendidikannya di STM, Sekolah Teknik Mesin. Di masa ini, Mahmuluddin sedang mencari jati dirinya, dan ia sedikit bersikap nakal, namun tetap ingat terhadap agamanya. Mahmuluddin juga menyukai olahraga dan menjaga asupan makanannya. Setelah Mahmuluddin selesai masa pendidikan di sekolah, Mahmuluddin merasa bahwa jati dirinya tidak sesuai dengan jurusan yang ia ambil. Setahun setelah Mahmuluddin lulus, ia ditawarkan sebagai satpam kompleks dan ia menerima tawaran tersebut. Pada tahun 2007, Mahmuluddin pindah pekerjaan menjadi security di SMA 54 Jakarta. Dan waktu Mahmuluddin bertugas pada waktu malam hari,
Beliau sendiri mengakui bahwa di dunia ini juga terdapat makhluk halus yang hidup bersama-sama dengan kita. Beliau pada saat itu baru mengetahui bahwa lahan sekolah ini awalnya berupa kuburan Belanda yang dihancurkan menjadi bangunan sekolah. Kejadian mistis pun mulai Mahmudin alami. Saat ia sedang menjaga di malam hari, Mahmudin terbangun dari tidurnya dan melihat di sampingnya ada seorang temannya yang masih tertidur lelap. Lalu ia memutuskan untuk bangun dan berdiri. Namun justru ia melihat sosok temannya yang sedang berkeliling jaga malam. Mahmudin pun kaget dan serentak membangunkan temannya. Cuk. Apaan sih? Si malam juga. Itu kayak kan itu gue di situ. Ngaco lo, ngantuk lo ya? Benar, tadi gue ngeliat. Nah, jelas lo udah tidur aja tidur. Kayak banget sih ya. Beberapa bulan setelah kejadian itu, Mahmudin masih terus diganggu oleh makhluk di sana. Kejadian puncaknya adalah di saat Mahmudin sedang tertidur, dan di saat itulah ia dihampiri oleh sosok perempuan yang ingin membawa jiwanya pergi. Akhirnya Mahmudin memutuskan untuk pergi menemui bapak angkatnya di Pondok Kopi yang paham tentang agama dan hal mistis. Ketika Udin hendak bersalaman dengan bapaknya menolak untuk membalas salaman dari Udin. Jiwamu udah habis, Le. Hah? Habis gimana sih, Pak? Soalnya jiwamu udah dibawa oleh makhluk itu. Gitu. Mau gitu apaan sih, Pak? Lebih baik kamu cepat menikah, Le, supaya tidak diganggu oleh makhluk itu lagi. Maksudnya apa sih? Mahmudin seketika teringat kejadian di mana ia pernah dihampiri oleh sosok perempuan. Kemudian Mahmudin bertemu dengan bapaknya untuk membicarakan tentang pernikahannya. Namun ternyata bapaknya sudah ada menemukan calon istri buat Mahmudin. Kenalin, Le, ini ada perempuan kenalan bapak, namanya Siti. Hai, namanya Siti. Bapak pengen banget nikahin kamu sama Siti, Le.